Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini merupakan Huawei FreeBuds Pro ya, baru aja nongol, harganya 2,3 juta dan doi ini punya kemampuan noise cancelling ya. Dan sekilas wujudnya tuh rada terinspirasi sama AirPods Pro. Tapi kalau diperhatiin desainnya tuh agak beda, terutama pada ekornya yang lebih mengkotak ya. Ya overall desainnya not bad sih sebenarnya. Dan punya aku ini warnanya black ya. Jujur aku lebih suka warna kayak gini daripada warna putih, karena kalau ditaruh di kuping tuh tidak terlalu kontras ya, lebih low profile gitu. Anyway, jadi ini untuk kualitas audionya ternyata di luar ekspektasiku ya. Dan sebelum aku ngoceh lebih lanjut, jangan malu-malu untuk pencet tombol subsnya, terus hidupin pula lonceng notifnya biar nggak ketinggalan sama video-video terbaruku. Terima kasih. Wujud boxnya kayak gini ya, di dalamnya ada charging case berisikan kedua earphone-nya, lalu ada dua ear tips ya dengan ukuran yang berbeda. Aku sih ya lebih suka pakai ear tips bawaan ya, karena menurutku ya udah pas di kuping, terasa cukup nyaman. Dari segi grip juga baik, agak gampang copot ya. Paling ya kalau lagi dipakai terus dibawa tiduran miring gitu rada ganjel ya. Dan ketika earphone-nya dilepas maka otomatis audionya juga pause ya. Anyway, lanjut lagi ke isi boxnya. Jadi ada buku-buku manual pula, sama ada kabel USB to USB-C buat ngecas. Untuk adapternya bisa pakai adapter HP ya, atau ngecas secara wireless juga bisa sih. Dan aku obrolin soal charging case-nya dulu ya. Jadi ini charging case-nya termasuk gede ukurannya ya. Jujur aku kurang demen sama dimensinya yang rada massive ya, tapi sisi positifnya adalah kapasitas baterai charging case-nya. Jadi kombinasi baterai earphone dengan sang charging case-nya tuh klaimnya menawarkan total battery life 30 jam. Untuk earphone-nya sendiri klaimnya bisa up to 4 jam doang ketika ANC-nya aktif ya. Rada boros sih, tapi bisa disiasatin dengan mematikan ANC atau active noise cancellingnya, maka battery life-nya klaimnya bisa up to 7 jam. Tapi ya selama pemakaian aku mending ANC-nya, noise cancellingnya aku hidupin aja ya. Dan ngomong-ngomong soal noise cancelling, jadi performanya tergolong sangat baik ternyata. Mampu meredam suara-suara latar belakang yang mengganggu ya. Tapi ya kalau di-compare sama noise cancelling yang ada di headphone andalanku, si Sony WH-1000XM4 ya masih sedikit kalah lah. Tapi ini udah termasuk baik ya, kagak abal-abal ANC-nya. Jadi via app-nya yang bernama AI Live. AI di sini artificial intelligence bukannya? Soalnya jadi aneh aja ya namanya, nama aplikasinya AI Live. Oh ya, dan untuk download app-nya jangan download via Play Store ya, tapi via nyekan barcode yang ada di buku manual, karena yang versi Play Store itu tidak bisa mendetek earphone ini. Dan sayangnya adalah app-nya itu hanya tersedia di Android aja ya, di iOS kagak ada. Tapi ya masih bisa dipakai lah, bisa di-pairing ke sini. Dan via app tersebut sebenarnya yang bisa dilakuin cuman dikit sih ya. Salah satunya adalah melakukan software update. Terhitung aku udah dapet 2 kali software update ya. Update yang pertama menurutku rada fail karena setelah aku update, noise cancellingnya malah mati ya. Aku sempet sedih ya. Kok bisa mati kayak gini gara-gara sistem update. Ternyata setelah aku dapat update selanjutnya, update-nya ada 2 ternyata ya. Aku udah di-update satu persatu. Noise cancellingnya aktif kembali dan bahkan kini terdapat opsi yang lebih banyak. Ada opsi baru yaitu intensitas noise cancellingnya tuh bisa disetel mau seberapa budek ya. Kalau aku ya prefer di set di opsi ultra aja. Dan ini ada pula yang namanya tip fit test ya buat detek apakah ear tipnya di kuping ini udah terpasang dengan pas atau belum. Menurutku itu sangat berfaedah ya guna memaksimalkan audio yang masuk ke kuping, biar lebih optimal dengerin musiknya ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ear tips bawaan yang udah terpasang di sini buat kupingku udah cocok ya. Sayangnya adalah opsi equalizer di aplikasinya kagak ada ya. Ya, opsi equalizer itu menurutku merupakan hal yang seharusnya wajib hadir di earphone wireless zaman now ya. Tapi hal tersebut nggak terlalu bikin aku bete sih, karena karakter audionya ini ternyata udah gue banget. Ya, karakter audionya cocok banget sama seleraku ya. Jadinya aku nggak perlu kulik-kulik lagi via equalizer karena karakter audio bawaannya udah begini kalau buatku ya. Jadi frekuensi low-nya tuh tergolong baik, bass-nya sangat berani ya, cukup boomy, intensitasnya juga pas, buat dengerin lagu-lagu dance, R&B, hip hop, enak banget. Pokoknya lagu-lagu yang banyak dentuman bass-nya ya.
Terus untuk vokal cukup jernih sih, dan pada frekuensi high juga kagak over intensitasnya. Overall detailnya terbilang ya masih oke lah untuk earphone wireless harga 2 jutaan. Intinya soal audio aku sangat suka dan puas ya, tapi tidak dengan kemampuan kontrol playbacknya yang kudu dicubit-cubit di ekornya ini. Jadi untuk kontrol playback ini pakai semacam force sensor gitu ya, kayak di AirPods Pro, jadi bisa dilakuin pada earphone yang kanan maupun yang kiri. Caranya ya tinggal disentuh atau dicubit aja area kecilnya ini pada buntut sang earphone. Kalau dicubit bakal ada feedbacknya gitu ya, tapi feedbacknya tuh kurang nendang menurutku, nggak begitu kerasa. Terus area sensornya juga kecil banget, kadang aku cubit, sentuh-sentuh malah suka miss ya karena buat jariku kekecilan. Ya, pengoperasiannya yaitu cubit sekali untuk ngeplay atau ngangkat telepon, cubit 2 kali untuk next atau nutup telepon, 3 kali untuk previous, dan tahan untuk ngatur opsi noise cancellingnya. Uniknya bisa dipakai juga buat ngatur ini ya, ngatur volume, jadi digeser ke atas, di swipe ke atas gitu untuk volume up, swipe ke bawah untuk volume down. Tapi sayangnya tuh kadang suka miss ya, terutama pada earphone yang sebelah kanan, entah kenapa. Kalau sebelah kiri lebih presisi sih ya, lebih bisa dihandelin. Dan gimana dengan audio latency? Jadi aku sempat nge-game nge-Wild Rift di iPad miniku dan ternyata responsivitasnya cukup playable ya. Latensinya terbilang masih layak. Dan kalau buat nelpon untuk mic-nya aku nggak ada keluhan sih. Ya jujur gadget ini melebihi ekspektasiku ya. Tadinya aku ngira bahwa earphone wireless ini, TWS ini merupakan ya another ordinary wireless earphone, ternyata enggak. Berkat ini ya kemampuan noise cancelling serta karakter audionya yang mantap. Dua sektor tersebut kalau aku compare sama AirPods Pro ku mana sih? Ternyata di sini lebih unggul ya dalam hal noise cancelling serta karakter audio. So tampaknya udah saatnya aku mempensiunkan si AirPods Pro ku dan beralih ke sini aja ya buat dengerin musik. Harganya juga cuma 2 jutaan ya, dan menurutku cocok banget buat kalian yang lagi cari earphone wireless dengan kemampuan noise cancelling yang kagak ecek-ecek, serta mengutamakan intensitas bass yang lebih nampol. Yowes gitu aja aku rasa full reviewnya si Huawei FreeBuds Pro. Thank you for watching. Panas banget ya di Jogja. Merapi sudah statusnya siaga. Apakah ada kaitannya dengan Merapi karena cuacanya panas, nggak tahu. Anyway, jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter Bang Review, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Aku dengerin musik dulu ya.